Oke, jadi dari dulu itu saya sudah sering bilang ya, kalau misalnya tipe data yang paling saya nggak suka itu adalah tipe data date ya. Nah, kenapa? Karena simple sih, karena perbedaan waktu atau alias time zone ya. Jadi gara-gara perbedaan waktu itu kadang-kadang kita bingung ketika nyimpen data ke database. Kalau kita murni tipe datanya date aja, misalnya teman-teman masukin tahun, tanggal gitu ya, habis itu bulan gitu ya, atau menit detik gitu ya. Masalahnya kan kita kalau misalnya beda negara atau bahkan di Indonesia aja ada 3 waktu yang berbeda ya pada saat yang bersamaan. Jadi somehow itu memang agak ribet. Nah, di sini ada pertanyaan soal itu dan sama lagi ya, dan di sini, penanyanya bingung ya, kenapa data yang dimasukin ya, itu malah masuk ke data masa depan. Oke, kita lihat ya pertanyaannya. Jadi di sini pertanyaannya mystery insert data di MySQL ya yang loncat ke masa depan. Ini lumayan panjang ya. Jadi simpelnya itu ada kasus di mana datanya itu created dan updated-nya itu beda ya. Padahal kan harusnya idealnya sama mungkin ya. Apalagi kalau pertama kali dibuat datanya. Jadi created at-nya itu loncat ke besok pagi misalnya, update itu benar ya di hari ini misalnya pada waktu itu. Nah, lalu somehow kenapa ceritanya pokoknya ini jadi crash dan lain-lain gitu ya. Nah, terus sempat juga bertanya ke AI, kesimpulan dari AI-nya adalah ya salah satunya adalah time zone ya, gara-gara time zone ini. Dan kemungkinan gara-gara baca time zone-nya, default time zone yang di MySQL-nya itu tidak di-set, artinya dia akan baca terus dari dari OS-nya ya. Jadi karena dari OS-nya, setiap OS-nya ganti time zone, ya MySQL-nya akan ngikutin time zone yang sama. Nah, sesuai dengan OS-nya. Oke. Nah, jadi seperti itu. Ya, tapi baik lagi akhirnya ya kejadiannya bakal seperti ini terus. Kalau teman-teman pakai tipe data date bulat-bulat seperti ini, nah jatuhnya pasti akan ngikutin time zone yang biasanya dilakukan atau digunakan di database-nya. Jadi kalau database-nya itu pakai time zone UTC ya pakainya UTC, kalau GMT+7 ya GMT+7 dan lain-lain. Nah, jadi makanya ya saya agak nggak suka sebenarnya kalau pakai penulisan waktunya itu pakai tipe data date biasa ya yang ada time zone-nya. Nah, terus gimana rekomendasi saya? Saya udah pernah bikin videonya sebenarnya ya. Jadi teman-teman tinggal cari aja di YouTube PZN tipe data date time. Ini 4 tahun yang lalu ya. Gimana cara menangani timestamp atau date itu time zone ya dan juga time zone. Nah, di sana saya rekomendasikan pakai epoch time list ya. Karena epoch time list itu dihitung dari epoch time list ya dari dari milisecond 0 ya sekitar tahun berapa saya agak lupa. Nah, sampai sekarang. Jadi nggak peduli lagi istilah ininya, istilah mau time zone manapun, maka dia epoch time list-nya itu harusnya akan sama. Nah, gimana nanti kalau mau ditampilin ke user? Simple. Tampilin ke usernya itu adalah dengan cara, ya udah teman-teman tinggal ganti aja ya epoch time list itu ya, berubah menjadi waktu di mana si lokasi si usernya dan itu lebih gampang. Nah, jadi itu saran saya. Oke, baik lagi ke kasusnya, sekarang kita bahas nih. Nah, pertanyaannya kok bisa kejadian seperti tadi ya, kok data itu bisa loncat waktunya gitu ya, dan sebagainya itu kejadian seperti apa sih? Ya, mungkin bisa aja ya, kata AI-nya tadi, dibilang bisa aja pergantian, time zone dari sistem operasinya, otomatis si MySQL-nya kan ikutan juga berubah time zone-nya. Nah, jadi itu bisa benar juga ya, kalau misalnya memang ada bukti, si OS-nya tuh pernah di-restart, lalu berubah time zone-nya, otomatis dia akan loncat ke time zone saat ini, ketika dirubah lagi, balik lagi loncat ke time zone saat ini. Bisa aja seperti itu. Oke. Nah, kita akan bahas dari yang sisi yang kedua. Gimana kalau ternyata bukan dari OS-nya? Nah, dugaan saya adalah tergantung dari teknologi yang digunakan atau bahkan dari data yang dikirim. Nah, jadi kan database itu kan sebenarnya database gitu ya. Ini database kita nih. Nah, ini misalnya ada waktunya ya, ada date time lah. Seperti ini. Ini kan biasanya punya time zone ya, time zone masing-masing nih. Nah, ini baik lagi tipe datanya. Waktu di-insert tipe datanya, itu di dalam database-nya dia pakai tipe data yang ada time zone-nya atau enggak. Saya coba cek dulu ya di sini ya. Nah, di sini tuh nggak ada tipe data time zone. Ini tuh bahaya ya. Kenapa? Karena kalau tidak ada tipe data time zone, nanti bingung, ini time zone siapa? Ya kan? Nah, harusnya tuh kalau teman-teman mau nyimpan tipe data waktu di database ya, kalau teman-teman nggak mau pakai epoch time list, teman-teman harus nyebutin time zone-nya di mana. Data itu time zone-nya apa. Nah, kenapa? Karena kan bisa aja sumber datanya dari time zone yang berbeda. Ada yang insert dari Jakarta, ada yang dari Papua, ada yang dari Aceh, itu kan time zone-nya beda-beda tuh, ya. Nah, jadi kalau kita dengan menggunakan tipe data date time yang tanpa time zone aja, itu udah salah. Jadi harusnya date time yang ada time zone-nya, ya. Nah, jadi hati-hati juga nih.
Nah, kalau teman-teman benar-benar nggak mau nyebutin time zone-nya di mana, ya teman-teman baiknya pakai epoch time millis ya. Nah, oke, jadi dari awal di sini udah salah tipe datanya. Jadi di sini tuh tipe datanya itu yang date time tanpa time zone itu udah salah. Jadi harusnya yang with time zone, dengan time zone. Banyak tipe data di database yang ada time zone-nya ya. Nah, teman-teman bisa cek deh. Entah itu database MySQL, Postgre, dan lain-lain itu semuanya support tipe data waktu yang ada time zone-nya. Nah, oke. Jadi, oke, kita bahas nih permasalahannya misalnya. Ini kita nggak punya time zone-nya. Nah, tapi data aplikasi kita, ya, aplikasi kita, itu kan biasanya punya tipe data date yang ada time zone-nya, ya, seperti ini. Nah, banyak orang yang nggak sadar ketika dia menggunakan tipe data waktu, karena dia ngetesnya di lokal dia, lalu database-nya pun di lokal lagi, jadi seakan-akan ini kan time zone-nya sama. Ini TZ-nya misalnya Asia Jakarta, ini juga database-nya time zone-nya itu Asia Jakarta. Ini di laptop dia sendiri ya. Pada kenyataannya kan nanti bisa beda, bisa aja database-nya di Singapura ya, aplikasinya itu bisa aja di Jakarta. Itu time zone-nya udah beda tuh. Nah, jadi hati-hati juga. Kalau di sini tidak ada informasi waktu, ketika di-create di sini, bisa aja di sini tipe datanya nanti ada time zone-nya. Nah, jadi di sini tipe datanya ada time zone-nya, misalnya ketika di-create jam 8, ketika di-insert ke sini karena time zone di sini gitu ya. Biasanya sih kalau database ketika pertama kali di-setup di cloud itu ya, itu time zone-nya itu pakainya UTC. UTC ya, UTC atau istilahnya itu ya plus 0 gitu ya. Nah, sedangkan kan Asia Jakarta itu kan UTC plus 8 ya. Nah, maka jangan heran ketika teman-teman masukin dari Jakarta ke sini ya, harusnya kan di sini misalnya harusnya kan jam 0 gitu ya, jam 12 malam gitu ya. Ketika teman-teman masukin di sini, data di sini berubah jadi jam ketika di sini jam 8, jam 8, berarti kan ini sebenarnya kan dibalikin ya, di sana tuh sebenarnya masih jam 00 gitu ya, karena kan ini plus 8. Jadi ketika dimasukin, loh kok balik ke masa lalu misalnya, seperti itu, bisa aja seperti itu. Nah, kenapa? Karena di sini dia pakainya yang UTC 0. Nah, kenapa? Karena time zone-nya beda. Kalau teman-teman cuma ngetes di lokal, udah pasti akan ke-detect ya. Apalagi aplikasi teman-teman pakai time zone laptop, si database juga pakai time zone laptop, artinya time zone-nya sama. Nah, jadi hati-hati juga. Nah, kalau teman-teman penasaran aplikasi teman-teman tuh tipe data waktunya pakai time zone atau enggak, nah saya di sini udah tanyakan beberapa ya, contohnya di sini. Tadi kan error-nya itu aplikasinya itu tadi kalau nggak salah pakai Laravel ya. Coba saya ketik Laravel. Nah, ini Laravel ya. Artinya kan dia pakai PHP ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, teman-teman coba tanya ya ke Claude atau ChatGPT ya. Apakah tipe data date di PHP mengandung time zone, ada time zone-nya atau enggak? Nah, di sini dibilang ya, tipe data PHP itu kan di date-nya itu ada datetime juga datetime, immutable, datetime lain-lain lah ya. Nah, itu memang by default selalu membawa time zone. Jadi kalau teman-teman cuma bikinnya new datetime kayak gitu ya, itu berarti dia akan menggunakan time zone lokasi si aplikasinya. Kalau di deploy-nya di Singapura tergantung OS-nya ya kalau UTC 0 ya dia pakai 0. Kalau di deploy-nya misalnya di Jakarta dan dia pakai time zone Jakarta, ya otomatis dia ngikutin time zone Jakarta. Nah, kalau teman-teman nggak sadar soal ini, masukin ke database dengan time zone yang berbeda, waktunya berubah tuh. Nah, karena kan di kita contohnya jam 8, di UTC 0 itu bukan jam 8. Maka teman-teman misalnya kalau tiba-tiba orang yang insert datanya dari time zone plus berapa gitu ya, ketika kita masukin, loh kok berasa datang dari masa depan. Bisa aja kayak gitu, padahal sebenarnya waktunya sama ya, kemungkinan seperti itu. Nah, contohnya di sini kalau teman-teman pakai JavaScript misalnya, tipe data date-nya itu dia di sini beda ya, dia tidak menyimpan time zone sama sekali. Jadi teman-teman kalau masukin time zone gitu ya, itu harus manual. Nah, atau teman-teman pakai misalnya Java, itu default-nya juga ada time zone-nya. Jadi teman-teman harus cek lagi database, aplikasi yang teman-teman buat itu menggunakan apa dan pastikan di sana punya time zone atau enggak. Karena kalau teman-teman nggak sadar, itu bisa bahaya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau di sini time zone-nya berbeda, otomatis dia akan bisa beda juga waktunya. Nah, kecuali teman-teman di sini tambahkan nih ya with time zone. Nah, kalau itu nanti record di sininya akan masuk misalnya jam XXX di sini time zone-nya Asia Jakarta, lalu time YYY gitu ya, time zone-nya misalnya UTC plus 0. Nah, itu kelihatan jelas. Nah, kalau seperti ini teman-teman bisa lihat, oh ini bukan dari masa depan gitu ya, emang time zone-nya aja
maju misalnya ya, time zone-nya tuh +12 misalnya atau +8, +3 kayak gitu ya. Nah, sedangkan database-nya memang time zone-nya +0. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman nggak usah, bingung ketika ada data kok tiba-tiba masuk dari masa depan misalnya kayak gitu ya. Ya itu teman-teman nggak usah khawatir atau teman-teman di sini time zone-nya misalnya pakai Jakarta tiba-tiba masuk ya, dia pakai UTC 0. Jadi seakan-akan, "Loh kok ini data dari masa lalu?" Ya enggak juga karena memang udah bener sebenarnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus hati-hati juga teman-teman kalau ini misalnya aplikasi back end gitu ya. Nah, teman-teman hati-hati juga kalau teman-teman nerima bulat-bulat, data dari front end, misalnya app front end-nya. Misalnya teman-teman di sini ngirim datanya itu waktu di sini ya, pakai format date biasa gitu ya. Format date, tapi format date-nya tuh teman-teman tidak bikin pakai, parsing manual. Teman-teman full date-nya, semua ya dari tanggal, bulan, sampai ke time zone-nya. Itu juga hati-hati, bisa aja nanti time zone di sini beda. Misalnya time zone di sini misalnya +10 gitu ya. Nah, di sini, jadi ketika dikirim ke sini, otomatis dia akan mengirim informasi, date, time zone +10 kayak gitu. Jadi ketika masuk ke sini, ya otomatis date +10 juga masuk ke database, ya dia juga date +10. Nah, jadi harus teman-teman benar-benar perhatikan ketika bikin aplikasi, ya. Nah, inilah makanya saya nggak kadang-kadang malas ya, maintain soal time zone ini karena kita harus benar-benar, ngecek ini user kita untuk siapa aja. Apalagi kalau misalnya kita mau bikin aplikasinya global ya, apalagi kalau ada scheduler, nah itu ribet juga nih. Contohnya scheduler, tiap jam 12 malam, tapi jam 12 malamnya tergantung time zone si user kita. Nah kan beda-beda kan time zone-nya. Nah jadi pusing lagi. Nah makanya saya lebih, suka biasanya pakai yang solusi ini ya, menggunakan Epoch Time Milis. Nah walaupun ya beberapa hal masih tetap, harus kita lakukan manual, contohnya konversi ke tanggal kalau butuh. Kalau teman-teman mau ngambil tahun, itu juga harus konversi manual dan lain-lain. Tapi setidaknya, kalau teman-teman pusing ya, yang tadi ya waktunya beda-beda, ya teman-teman bisa dengan gampang pakai Epoch Time List. Tapi kalau teman-teman masih pengen tetap pakai, tipe data datetime, pastiin aja database-nya pakai datetime yang ada time zone-nya ya, jangan yang tidak ada time zone-nya. Dan pastikan juga teman-teman cek lagi nih aplikasi yang dari back end atau dari front end dia time zone-nya gimana dan pastikan tetap konsisten. Kalau teman-teman pengen satu time zone yang sama, ya teman-teman harus konversi. Contohnya teman-teman pengen, oke pokoknya database ini harus time zone UTC +0. Kebanyakan orang biasanya lakukan seperti itu. Maka teman-teman harus coba konversi. Contohnya kalau dari front end time zone-nya +10, ketika masuk ke database itu teman-teman konversi dulu jadi time zone UTC. Termasuk kalau dari backend-nya adalah UTC +8 atau Asia Jakarta time zone-nya, ya teman-teman ketika masukin ke database harus dikonversi dulu ke UTC, UTC biasa gitu ya, UTC +0. Jadi teman-teman harus lakukan itu secara manual, mau tidak mau. Nah, jadi terserah teman-teman mau solusi seperti apa. Tapi intinya ya memang seperti inilah ya ribetnya tipe data waktu.